warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja di sana ya. Oke, kali ini materi yang saya sampaikan masih di bab statistika. Dengan saya, Oni Noviati, SPD. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang dicapai untuk kali ini. Yang pertama, kalian nanti dapat menyajikan data dalam bentuk histogram. Kedua, dapat menyajikan data dalam bentuk poligon. Kedua tujuan pembelajaran ini yang akan saya sampaikan di materi kali ini. Selanjutnya masuk ke penyajian data yang saya sampaikan awal tadi. Penyajian data kali ini adalah yang saya bahas mengenai penyajian data dalam bentuk histogram. Yang disebut dengan penyajian data bentuk histogram adalah penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang berbentuk diagram batang yang saling berhimpitan. Dengan frekuensi dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelas dengan sumbu mendatar. Berarti bentuk histogram ini tidak jauh beda dengan diagram batang. Perbedaannya adalah di histogram, diagram batangnya satu dengan yang lain saling berhimpitan. Situ ya. Oke, sekarang langsung masuk ke contoh penyajian bentuk histogram. Contoh kali ini yang saya sampaikan di materi sebelumnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini saya punya tabelnya adalah sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Berarti ada 6 kelas ya. Ini frekuensinya sama, datanya sama seperti minggu sebelumnya. Oke, dari tabel ini distribusi frekuensi saya sajikan ke dalam bentuk histogram. Dan inilah hasilnya histogram. Perhatikan kelas pertama batangnya, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima serta kelas keenam. Ini semua diagram batangnya saling berhimpitan. Tidak ada yang renggang. Itulah perbedaannya diagram batang dengan histogram. Frekuensinya ada di sumbu Y, sedangkan intervalnya ada di sumbu X atau mendatar ya. Nilai kemudian ini frekuensi. Inilah bentuk histogram dari penyajian dari tabel distribusi frekuensi. Paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke, lanjut sekarang. Penyajian berikutnya adalah mengenai penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi dari histogram yang berdekatan. Dari suatu histogram dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Berarti yang dikatakan poligon frekuensi di sini nanti itu adalah penggabungan, yaitu digambarkan secara bersama-sama, yaitu histogram dengan poligon ya. Kemudian yang dikatakan cara menarik garis, dia posisinya ada di titik tengah di masing-masing sisi atas batang, kemudian dihubungkan. Nah, itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Mungkin kalian masih bingung ya. Oke, saya berikan contoh penyajiannya. Contoh yang semula adalah dalam bentuk histogram seperti ini ya. Kemudian saya sajikan ke dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, ini yang dimaksud. Dihubungkan di sini. Ini titik-titik tengahnya. Titik-titik tengah dari masing-masing batang di setiap interval. Nah, ini dihubungkan satu dengan yang lain. Nah, berupa garis. Nah, penggabungan histogram dengan garis ini dikatakan dengan poligon frekuensi. Ininya sama, frekuensinya letaknya sama,
boleh intervalnya sama. Yang membedakan hanya di sini ditambahkan aja di masing-masing batangnya di sisi atas ya, ini dihubungkan tepat di tengah-tengah. Ada pertanyaan dari sini, semoga paham ya. Itulah materi kali ini, penyajian data dalam bentuk histogram dan dalam bentuk poligon frekuensi. Ingat, dalam menyajikan data tersebut harus dalam bentuk tabel. Oke, terima kasih. Materi kali ini yang saya sampaikan penyajian data yaitu dalam bentuk histogram dan poligon. Semoga kalian memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.